Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan presentasi tugas besar dari pengalaman pengguna tentang solusi dari masalah yang kami pilih. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota-anggota dari kelompok satu, Endi Asari Pane, kedua, Florencius Hutagalung, Karina Zahra, Gena Dharma, dan Mustafid Amna, Aneiza Wirda Nursifana, dan Salsabila Rahayu Putri. Selanjutnya, topik yang dipilih dari kelompok kami yaitu pengelolaan sampah berbasis teknologi. Dengan Indonesia menghasilkan 69,9 juta ton sampah pada 2023 dengan 23 juta ton tidak terkelola. Sistem lama dengan tanda kutip kumpul, angkut, buang sudah tidak efektif dan boros. Diperlukan solusi yang mengubah sampah menjadi bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. Dari keterkaitan dengan SDG yang kami pilih itu, yaitu nomor 2 dengan Zero Hunger, 4 Quality Education, dan 12 Responsible Consumption. Dengan merupakan implementasi langsung dari SDG 2, yaitu karena mengolah sampah organik menjadi kompos yang mendukung ketahanan pangan. Dan juga dari SDG 4 karena mendorong edukasi dan kesadaran pengelolaan sampah berkelanjutan. Dan dari SDG 12 karena mengubah sistem kumpul angkut buang menjadi pengelolaan yang efisien dan bernilai ekonomi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, saya Gina Dharma akan menjelaskan tentang rencana desain principles yang akan kami buat. Nah, dimulai dari predisposition, di mana masyarakat itu belum termotivasi memilah sampah tanpa insentif langsung. Gamifikasi dan teknologi digital dapat meningkatkan konsistensi perilaku, serta IoT dan aplikasi mobile dapat menjembatani perilaku sehari-hari dengan sistem terukur. Nah, jadi kami memiliki dugaan awal di mana masyarakat itu belum termotivasi untuk memilah sampah. Nah, kemudian ada riset. Riset yang akan kami lakukan di sini dengan wawancara dengan 21 partisipan, di mana ada mahasiswa, pekerja muda, dan petugas kebersihan. Serta kami juga melakukan secondary research, di mana literatur review tentang gamifikasi, insentif digital, dan perilaku pengelolaan sampah. Nah, kemudian setelah kami melakukan riset, insight yang kami dapatkan adalah kurangnya sistem umpan balik langsung, pentingnya insentif sederhana dan nyata, serta peran antar muka dan kemudahan akses. Nah, kemudian konsep sistemnya, di aplikasi mobile Relove ini untuk mencatat aktivitas buang sampah dan poin digital, Smart Bin dengan sensor dan identifikasi pengguna, ada QR Code maupun RFID, dan marketplace daur ulang untuk penukaran poin menjadi produk ramah lingkungan. Kemudian untuk prototype sendiri, kami menggunakan low fidelity prototype, di mana itu merupakan wireframe untuk uji pemahaman pengguna dan feedback visual tentang alur dan usability. Kemudian strategi yang kami terapkan yaitu ada social value, di mana kami meningkatkan partisipasi masyarakat melalui gamifikasi dan edukasi sesuai dengan SDG 4. Kemudian ada technical feasibility, di mana kami memanfaatkan teknologi sederhana yaitu QR Code dan juga sensor yang terintegrasi dengan aplikasi. Selanjutnya ada enterprise viability, di mana kami membangun kolaborasi dengan kampus, bank sampah, maupun UMKM dan juga pemerintah daerah. Nah, untuk riset planning sendiri kami pecah menjadi 3, ada fokus and scope, metode, dan juga kriteria partisipan. Di mana fokus dan scope kami yaitu perilaku masyarakat yang dalam membuang dan memilah sampah di perkotaan. Kemudian ada persepsi terhadap sistem penghargaan dan teknologi lingkungan digital. Lalu ada potensi integrasi aplikasi mobile sebagai media edukasi dan motivasi sesuai dengan SDG 4. Nah, kemudian metode yang kami gunakan seperti yang sudah dijelaskan ada 2, yaitu wawancara dan juga literatur review, di mana wawancara digunakan untuk menggali kebiasaan dan juga motivasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian literatur review untuk meninjau teori dan studi terkait pengelolaan sampah digital berkelanjutan. Kemudian untuk kriteria partisipan kami ada 3, yaitu mahasiswa dan pelajar, di mana kami wawancara 8 orang mahasiswa dan juga pelajar yang peduli lingkungan dan aktif menggunakan smartphone. Kemudian untuk pekerja muda dan warga, kami melakukan wawancara sebanyak 7 orang, yang dimana pekerja muda yang rutin memilah sampah dan juga familiar teknologi digital. Kemudian ada petugas kebersihan atau bank sampah. Kami melakukan wawancara sebanyak 6 orang yang berpengalaman langsung dengan proses sampah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk slide ini, proses desain research ada 5 poin. Yang pertama adalah persepsi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah. Yang kedua, pengalaman masyarakat dengan bank sampah dan
sistem daur ulang. Yang ketiga, tantangan dan hambatan memilah sampah sehari-hari. Dan keempat, pandangan masyarakat terhadap solusi digital pengelolaan sampah. Dan yang terakhir ialah harapan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah ideal. Baik, untuk research finding sendiri di sini ada 3, yaitu pertama, kebiasaan memilah sampah. Masyarakat sadar pentingnya pilah sampah, tapi belum konsisten. Adapun faktor penghambatnya ialah fasilitas yang terbatas, kurang edukasi, dan tidak ada insentif langsung. Yang kedua, pada motivasi dan insentif. Motivasi lebih tinggi dengan insentif material, seperti poin, uang, hadiah, umpan balik visual, dan transparansi meningkatkan keterlibatan. Dan yang terakhir sendiri ialah peranan teknologi. Teknologi dianggap membantu jika mudah, praktis, dan memberi feedback nyata. Dan aplikasi harus user-friendly, interaktif, dan edukatif sesuai dengan SDG 4. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun key insight yang kami dapatkan ada 7, yaitu yang pertama, kebiasaan memilah sampah itu belum menjadi budaya, jadi masih tergantung pada situasi dan juga fasilitasnya. Yang kedua, partisipasi bank sampah itu rendah karena akses dan prosesnya itu belum efisien. Yang ketiga, kesadaran lingkungan itu sudah ada, tetapi perlu diperkuat lewat fasilitas dan sistem insentif. Kemudian yang keempat, insentif nyata dan kemudahan proses adalah kunci konsistensi perilaku memilah. Dan yang kelima, visualisasi kontribusi itu membuat masyarakat merasa dihargai dan termotivasi. Kemudian, edukasi dan transparansi informasi juga penting untuk membangun kepercayaan dan partisipasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh ini, teknologi efektif jika dirancang user friendly, interaktif, dan bisa digunakan semua kalangan. Next. Nah, kemudian how might we yang kita dapatkan itu ada 7 juga. Yang pertama, itu bagaimana kita dapat menjadikan memilah sampah sebagai kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bagaimana mempermudah masyarakat bergabung dan berpartisipasi dalam bank sampah. Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi terhadap kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, bagaimana menciptakan sistem insentif yang menarik dan proses yang mudah diakses. Yang kelima, bagaimana menampilkan dampak nyata kontribusi masyarakat agar mereka lebih termotivasi. Yang keenam, bagaimana aplikasi ini bisa menyajikan informasi edukatif dan transparan dengan cara yang menarik. Dan yang terakhir, yang nomor 7, yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi agar pengelolaan sampah ini menjadi efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain opportunities. Yang pertama yaitu kredit instan dari sampah terpilah. Ini diambil dari SDG 12, yaitu kami merancang sistem yang mengubah sampah terpilah menjadi kredit digital secara instan melalui proses scan QR code dan sensor berat dengan konversi otomatis ke poin dalam waktu kurang lebih 10 detik dan input kurang lebih 2 tap. Yang kedua ada sistem penyetoran mudah. Sesuai dengan SDG 12, kami menyederhanakan proses penyetoran sampah dengan fitur navigasi ke bank sampah terdekat. Alur penyetorannya kurang lebih besar sama dengan 3 langkah dan umpan balik real time yang menampilkan berat, kategori, dan poin yang diperoleh. Yang ketiga dari reward dan edukasi berimbang sesuai dengan SDG 4 dan 12, kami menciptakan sistem reward yang menawarkan manfaat nyata untuk kebutuhan sehari-hari, disertai edukasi lingkungan kontekstual saat membuang sampah dengan keseimbangan antara insentif materi dan kepuasan emosional. Yang keempat, ada visualisasi dampak sesuai dengan SDG 2 dan 12. Kami menghadirkan visualisasi dampak kontribusi pengguna melalui grafik, laporan lingkungan, strik harian, dan pencapaian konsistensi yang menunjukkan bagaimana aksi individu menciptakan perubahan kolektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut untuk user journey mapping. Nah, di sini terlihat ada 3 user utama ya, yaitu ada mahasiswa, ada pelaku usaha kecil, ada pekerja.
Dan ada juga user lainnya itu komunitas pecinta lingkungan dan juga ada pemilik fasilitas itu sampah dan penyedia alat daur ulang. Nah, dari ketiga user tersebut pastinya akan melakukan daftar atau bergabung dulu, tapi sebagai user yang berbeda. Dimulai dari user pertama itu dari daftar, lanjut ke mempelajari cara memilah dan menggunakan platform dan langsung memulai memilah. Lanjut ke user lain, daftar dan bergabung tapi sebagai komunitas mitra. Lanjut ke event edukasi dan juga mengelola anggota. Untuk pemilik fasilitas, daftar bergabung sebagai mitra fasilitas dan memberikan informasi fasilitas dan jalur penerimaan. Ketiga user tersebut akan menuju satu tujuan, yaitu untuk ke titik sektor sampah. Lanjut ke penyetoran sampah ke fasilitas untuk melanjutkan lagi untuk mendapatkan poin, informasi kontribusi dan juga reward. Lanjut lagi untuk terbentuk kebiasaan memilah sampah secara konsisten. Nah, ketiga user tersebut untuk menuju satu tujuan, yaitu termotivasi serta berkontribusi dalam pemilahan sampah untuk menggunakan platform. Jadi next. Untuk wireframe dilanjutkan oleh. Nah, di sini ada wireframe-nya atau low fidelity-nya. Nah, wireframe ini dibuat berdasarkan dari research dan hasil wawancara. Yang pertama-tama di sini ada opening dan home. Nah, dua halaman tersebut itu dirancang sebagai titik awal interaksi pengguna dengan nanti aplikasi yang akan kami buat. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara, banyak responden yang mengatakan bahwa mereka itu tahu pentingnya memilih sampah, namun tidak mendapatkan umpan balik langsung setelah melakukannya. Nah, dari insight tersebut, jadi di wireframe ini menampilkan informasi poin terkini, tips singkat pengolahan sampah, dan tombol aksi utama seperti scan sampah, seperti itu. Nah, di sini ada opening untuk balik. Nah, di opening nanti user bisa sign in, sign up kayak gitu. Kemudian bisa login juga. Nah, ini di home nanti di sini ada dashboard yang nanti itu bisa scan. Kemudian nanti ada streak yang bisa melihat berapa banyak kontribusi yang telah dilakukan oleh user. Nah, lanjut. Nah, di sini juga ada halaman tukar sampah dan tarik saldo. Nah, dua halaman ini tuh merupakan wujud nyata dari insight, yaitu kebutuhan akan insentif langsung dan proses yang cepat, seperti itu. Nah, di wawancara menunjukkan bahwa masyarakat itu ingin sistem itu sederhana dan transparan dalam pemberian manfaat dari aktivitas memilih sampah. Maka, dua wireframe ini pengguna dapat memindai menggunakan QR code, kemudian sistem akan otomatis mencatat berat sampah melalui sensor, lalu langsung mengirimkan jumlah poin yang diperoleh oleh user. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada tukar reward. Nah, di tukar reward ini setelah user melakukan scan barcode dan melakukan penyetoran sampah, user nanti dapat melihat reward yang telah didapat dari hasil kontribusinya kayak gitu. Nah, ada profile di sini user dapat mengedit profile yang ingin dia ubah seperti itu. Lanjut. Nah, ada marketplace. Nah, di sini halaman marketplace ini tuh merupakan insight bahwa pengguna itu tidak hanya ingin mencari hadiah secara material, tetapi juga ingin merasa kontribusi yang positif terhadap lingkungan. Nah, berdasarkan wawancara, sebagian masyarakat tuh lebih termotivasi bila reward yang didapatkan itu berdampak pada sosial. Karena itu, di sini ada tampilan marketplace yang tidak hanya menampilkan daftar hadiah, tetapi juga menyertakan informasi dampak dari setiap produk. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, itu adalah penjelasan dari wireframe. Terima kasih ke Salsabila. Nah, dari kesimpulan presentasi ini bahwa kita akan mengembangkan dengan nama aplikasi Reloop yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi dan insentif nyata dalam menjadi solusi efektif dalam mendorong kebiasaan memilah sampah di masyarakat. Melalui integrasi aplikasi mobile, sistem poin digital, dan smart bin dengan sensor, masyarakat dapat memperoleh umpan balik langsung dan juga termotivasi yang berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, pengelolaan sampah berbasis teknologi bukan hanya sekedar solusi teknis, tetapi juga langkah strategis menuju perubahan perilaku dan pencapaian target Sustainable Development Goals SDG 4, SDG 12, dan SDG 2 demi lingkungan yang lebih hijau dan modern. Oke, itu sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.